Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan kelas TTA. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai kajian saya dan analisis saya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang wilayah pertambangan dalam mata kuliah UUKT atau Undang-Undang dan Kebijakan Tambang. Selanjutnya, untuk pendahuluannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang pertambangan merupakan regulasi penting dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Peraturan pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai penyiapan, penetapan, dan pengelolaan wilayah pertambangan yang tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Nah, makalah yang telah saya buat untuk menyusun presentasi kali ini membahas tentang latar belakang, substansi pengaturan, serta implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Kemudian terdapat rumusan masalah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 ini mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dan dalam pengelolaan wilayah pertambangan saat ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah apa pengertian dan ruang lingkup wilayah pertambangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme penyiapan dan penetapan wilayah pertambangan. Dan yang ketiga, apa saja substansi pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Kemudian selanjutnya ada pembahasan yang akan saya bahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023, yakni struktur dan sistematika mengenai PP 2 tahun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Nah, peraturan pemerintah ini terdiri atas 7 bab dan 70 pasal serta penjelasan dengan sistematika sebagai berikut. Dengan bab 1 yaitu terdapat ketentuan umum, bab 2 dengan penyiapan wilayah pertambangan, bab 3 yang berisi tentang penetapan wilayah pertambangan, bab 4 mengenai data dan informasi, bab 5 mengenai ketentuan lain-lain, bab 6 membahas tentang ketentuan peralihan, dan yang terakhir bab 7 yaitu ada ketentuan penutup. Nah, wilayah yang dapat ditetapkan yang pertama ada kriteria penetapan wilayah pertambangan. Nah, wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP atau wilayah pertambangan ini memiliki kriteria adanya sebaran formasi batuan pembawa mineral dan atau batu bara, yang mana kriteria ini menunjukkan bahwa penetapan wilayah pertambangan harus didasarkan pada data geologi yang valid dan akurat mengenai potensi kandungan mineral dan batu bara. Yang kedua, yaitu ada tahapan penetapan wilayah pertambangan. Nah, wilayah pertambangan ini ditetapkan melalui 2 tahapan, yakni penyiapan WP atau penyiapan wilayah pertambangan dan penetapan WP atau penetapan wilayah pertambangan. Kedua tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara sistematis dan terencana. Kemudian yang kedua ini
terbagi atas beberapa substansi pokok lagi, ada sub-sub pokok lagi, yaitu ada tahap penyiapan wilayah pertambangan. Nah, tahapan ini meliputi kegiatan penyelidikan dan penelitian pada wilayah hukum pertambangan atau WHP, yang mana kegiatan ini merupakan penyelidikan dan penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan dan menginventarisasi data dan informasi geologi, kemudian mengidentifikasi potensi dan atau batu bara, dan selanjutnya memperoleh data sebaran formasi batuan pembawa, indikasi, sumber daya, dan atau cadangan. Nah, penyelidikan dan penelitian ini dapat dilakukan pada wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Kemudian wilayah yang telah dilakukan dengan penyelidikan dan penelitian, namun belum dilakukan kegiatan usaha pertambangan. Dan yang terakhir, wilayah hasil evaluasi dari kegiatan usaha pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan atau telah dikembalikan. Penetapan wilayah pertambangan ini meliputi penetapan batas dan luas wilayah pertambangan. Dilakukan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI berdasarkan hasil penyusunan rencana WP. Mekanisme ini menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam penetapan wilayah pertambangan. Untuk yang ketiga, yaitu ada jenis-jenis untuk yang ketiga merupakan tahap penetapan wilayah pertambangan. Nah, penetapan WP itu meliputi penetapan batas dan luas WP dilakukan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dan berkonsultasi dengan DPR RI berdasarkan hasil penyusunan rencana WP. Nah, mekanisme ini itu menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam penetapan wilayah pertambangan. Kemudian ada jenis-jenis wilayah pertambangan. Ada 4 jenis wilayah pertambangan, yaitu wilayah usaha pertambangan atau WUP. Yang kedua ada wilayah pencadangan negara (WPN), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Nah, yang pertama, wilayah usaha pertambangan WUP atau WUP ini merupakan wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan usaha pertambangan. Yang kedua ada WPN atau wilayah pencadangan negara, merupakan wilayah yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Yang ketiga ada wilayah pertambangan rakyat atau WPR, yang mana wilayah ini ditetapkan untuk kegiatan pertambangan rakyat. Yang keempat ada wilayah usaha pertambangan khusus atau WUPK, yaitu wilayah yang ditetapkan untuk keperluan khusus. Nah, selanjutnya ada konsep penugasan penyelidikan. Nah, salah satu inovasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 adalah adanya konsep penugasan penyelidikan yang dapat diberikan kepada lembaga riset negara, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, serta badan usaha swasta. Penugasan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penemuan dan inventarisasi data geologi dan potensi mineral dan batu bara, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penetapan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Kemudian di sini ada perubahan wilayah pertambangan dan eks wilayah kontrak atau perjanjian. Nah, untuk perubahan wilayah pertambangan sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur bahwa wilayah pertambangan dapat diubah dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada usulan kegiatan usaha pertambangan baru, yang kedua ada usulan usaha pertambangan rakyat baru, yang ketiga ada perubahan bentuk pengusahaan yang mengakibatkan perubahan wilayah, dan yang keempat ada perubahan kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang. Nah, wilayah pertambangan ini dapat diubah paling cepat sekali dalam 5 tahun untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kemudian ada eks wilayah kontrak atau perjanjian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 juga mengatur mengenai pengelolaan eks wilayah kontrak karya atau KK
atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B yang telah berakhir. Berdasarkan evaluasi, wilayah tersebut dapat ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus atau WUPK. Pengaturan ini dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaat wilayah pertambangan yang telah dikembalikan. Kemudian ada implikasi dan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2025 tahun 2023. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha pertambangan melalui mekanisme penetapan wilayah yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, dengan sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi, potensi mineral dan batu bara dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Dan yang ketiga, konsep wilayah pencadangan negara (WPN) memungkinkan pemerintah melindungi cadangan mineral dan batu bara untuk kepentingan strategis nasional di masa depan. Kemudian selanjutnya tantangan implementasi sendiri. Yang pertama ada implementasi PP peraturan pemerintah ini memerlukan data geologi yang lengkap dan akurat di seluruh wilayah Indonesia yang masih menjadi tantangan utama di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang kedua, diperlukannya SDM yang kompeten dalam bidang geologi, sistem informasi geografis atau SIG, dan administrasi pertambangan untuk mendukung implementasi peraturan ini. Dan yang ketiga, yaitu peraturan pemerintah ini itu perlu diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya, seperti regulasi tentang tata ruang, lingkungan hidup, dan perizinan. Berikut adalah kesimpulan dari kajian dan analisis mengenai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023. Yang pertama, yaitu peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 merupakan regulasi komprehensif yang mengatur pengelolaan wilayah pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia dengan pendekatan berbasis potensi geologi, bukan batas administratif. Dan yang kedua, penetapan wilayah pertambangan dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu penyiapan WP melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian, serta penetapan WP oleh Menteri berdasarkan koordinasi dengan Gubernur dan konsultasi dengan DPR RI. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 mengklasifikasikan wilayah pertambangan menjadi beberapa jenis, yaitu WUP, WPN, WPR, WUPK, sesuai dengan peruntukannya, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan berdasarkan kepentingan nasional dan kondisi setempat. Nah, berikut adalah sumber referensi dan sumber-sumber dan referensi yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi tentang kajian dan analisis mengenai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 ini yang saya rangkum dalam daftar pustaka berikut. Terima kasih. Presentasi dan pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.